lagi dengan kami kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis, fungsi dan manfaat APE. Kami terdiri dari Sipa, Nita Dianti, Slavia Nurkalis, Abdi Hikmatul Mujahidin. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama saya Abdi Hikmatul Mujahidin sebagai moderator kelompok 4 ini. Baik, kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis, manfaat, tujuan, dan fungsi APE. Oke, untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka presentasi kita kali ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk pemateri kita yang pertama, yaitu kepada Teh Ismi, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari APE. Nah, apa sih APE itu? Seperti yang kita ketahui, APE merupakan alat permainan edukatif yang dirancang dan dibuat untuk kebutuhan pembelajaran anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Nah, APE ini juga merupakan alat permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan naluriah bermain anak, karena pada dasarnya pembelajaran anak usia dini itu dengan menggunakan bermain. Kemudian ada pendapat menurut Mike Sugianto. Nah, menurut Mike Sugianto, APE merupakan alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber pembelajaran bagi anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Nah, pengalaman ini akan berguna sekali bagi anak usia dini untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini, seperti meningkatkan aspek sosial, kemudian meningkatkan aspek fisik motorik, bahasa, dan sebagainya. Menurutnya juga, APE ini sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Jadi, APE ini adalah alat permainan yang mengandung nilai pendidikan dan yang dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan bagi anak usia dini. Terima kasih. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ismi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis APE. Jadi di sini ada dibagi beberapa jenis. Ada yang jenisnya indoor, ada yang jenisnya outdoor, dan ada juga beberapa jenis menurut beberapa para ahli. Oke, next. Nah, menurut Abdul Khabir tahun 2019 ada dua jenis APE, yaitu tradisional dan modern. Oke, kalau tradisional sendiri yaitu seperangkat alat main yang mengandung unsur pendidikan yang didesain secara manual dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar. Itu menurut Abdul Khabir, bahwa API itu dibagi dua. Yang pertama tradisional, yaitu alat main yang dibentuk sendiri menggunakan alat-alat yang ada di dekat kita, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya di sini seperti kelereng, lompat tali, ular naga, engklek, atau juga misalnya bisa bermain galah pintu gitu kan. Itu juga termasuk permainan-permainan tradisional. Dia masuknya ke dalam kategori permainan tradisional. Yang selanjutnya ada modern. Modern adalah seperangkat alat bermain yang mengandung unsur pendidikan yang didesain secara manual dengan memanfaatkan bahan baku seperti plastik ataupun kayu. Nah, ragam main modern ini bisa dibilang sebagai ragam main yang didesain atau dibuat oleh pabrik. Contohnya seperti balok, mobil-mobilan plastik anak-anak, itu sudah termasuk bahan-bahan modern. Sebenarnya mobil-mobilan di zaman dahulu juga ada, mereka membuat sendiri. Tapi kan kalau sekarang anak-anak tinggal membelinya gitu. Oke.
Ini menurut Abdul Khabir itu hanya ada dua, yaitu tradisional dan modern. Next. Oke, kita akan membahas tentang indoor dan outdoor. Jenis-jenis ragam main atau jenis-jenis APE itu ada yang bisa digunakan indoor atau di dalam ruangan ataupun outdoor di luar ruangan. Kalau indoor ini adalah sarana bermain di dalam ruangan. Jadi ragam-ragam main yang bisa digunakan di dalam ruangan seperti bermain puzzle ataupun misalnya bermain menakar, biji-bijian, itu bisa di dalam ruangan digunakannya. Bisa menarik garis, menggunting, ataupun misalnya ragam main boneka tangan, itu bisa di dalam ruangan. Kalau di outdoor, sarana bermain di luar ruangan, APE yang bisa digunakan di luar ruangan, contohnya mangkok putar, bak pasir, jungkat-jungkit, seluncuran, juga misalnya ayunan, ban, misalnya papan titian, itu juga adalah APE yang bisa digunakan di outdoor. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Nita Adianti. Kepada Teh Nita, disilahkan. Apa kabar? Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu fungsi APE. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang fungsi APE itu? Di sini fungsi APE terdiri dari 7. Yang pertama, menciptakan situasi bermain belajar yang menyenangkan. Mungkin kita sedikit banyaknya sebagai pendidik tahu ya bahwa anak-anak itu biasanya jika suasananya nyaman atau menyenangkan, dia akan betah untuk bermain. Seperti itu ya. Misalnya nih, seorang pendidik harus menyediakan ruangannya, permainan yang aman agar anak-anak tersebut bisa senang untuk bermain sambil belajar. Yang kedua, menimbulkan rasa percaya diri. Pernah nggak sih teman-teman berpikir gitu, apakah apa ini membuat siswa itu menjadi percaya diri akan hasilnya? Seperti misalkan anak-anak bermain Lego. Kita kan nggak tahu ya anak-anak itu bermain Lego itu melihatkan contoh yang biasa suka ada atau menurut imajinasi mereka sendiri. Tapi dengan cara tersebut anak-anak itu bisa memperlihatkan rasa percaya dirinya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, memberikan stimulus. Kita sudah tak aneh ya mendengar stimulus. Memberikan stimulus. Jadi menggunakan APE ini kita bisa membantu untuk menstimulus anak mengembangkan beberapa aspek perkembangan. Ada dari perkembangan aspek bahasa, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan motorik kasar, motorik halus, aspek perkembangan sosial emosi, aspek perkembangan nilai moral dan agama. Seperti itu. Misalkan seperti aspek motorik ya, motorik kasar, motorik halus, bagaimana cara anak mengambil puzzle atau bagaimana cara anak mengambil APE-nya, misalkan APE-nya puzzle atau misalkan APE-nya itu seperti lompat bolanya dilempar seperti itu kan bisa menjadikan stimulus atau memberikan stimulus kepada anak. Terus pijakan-pijakan kita juga itu kan bisa memberikan stimulus terhadap anak. Terus yang keempat, memberikan kesempatan untuk bersosialisasi. Nah, di sini tuh kan biasanya kalau APE itu kan ada yang dimainkan oleh sendiri, ada yang berkelompok. Nah, untuk berkelompok ini, APE ini bisa membantu memberikan kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi dengan temannya. Jadi kan temannya itu tidak hanya satu, bahkan ada yang dua, ada satu kelompok itu bermain bertiga ataupun berempat gitu. Misalkan dalam satu kelompok nih ada berempat. Bagaimana caranya satu kelompok ini bisa menyelesaikan permainannya, permainan yang telah diberi aturan oleh guru. Nah, seperti itu kan bisa menjadi kesempatan untuk bersosialisasi bersama teman-temannya. Seperti itu. Kelima, mampu mengenal kekuatan diri. Maksud di sini tuh
dia tahu apa yang dia tahu, maksudnya tuh tentang pengetahuan apa yang dia tahu. Seperti misalkan ini harusnya seperti ini masangnya, terus misalkan ini permainannya dimainkan seperti ini, itu kan bisa mengenal apa sih yang dia tahu tentang permainan tersebut gitu. Terus keenam, kesempatan mengembangkan fantasi. Nah, biasanya kan anak itu kan orangnya tuh pengen tahu apa yang beda gitu ya. Kayak misalkan nih, kayak tadi kita kan udah nggak asing ya kalau misalkan Lego, kita biasa kan di Lego itu biasa suka ada contoh gambar bagaimana Lego itu dibentuk. Tapi anak itu pengen nyari yang baru gitu. Nyari misalkan, Bu, aku pengen bikin lingkaran dari Lego. Sedangkan di gambar itu jarang yang contoh Legonya itu lingkaran. Tapi anak itu mencoba untuk membuat Lego berbentuk lingkaran seperti itu. Terus misalkan apa ya lain kayak angka, misalkan harusnya menggunakan bola, tapi dia menggunakan misalkan kotak, itu bisa kan. Yang penting jumlahnya sama sesuai dengan yang ada di permainan seperti itu. Jadi imajinasi yang ada di pikiran anak itu dituangkan atau dipraktekkan oleh anak pada APE tersebut. Nah, terus yang ketujuh, melatih diri untuk tertib. Nah, sebelum kita bermain, biasanya seorang pendidik itu memberi pijakan-pijakan atau aturan-aturan bermain. Misalkan seperti ini permainannya hanya untuk 15 menit waktunya, atau misalkan gunting ini berbahaya, jadi tidak bisa digunakan sendiri, misalkan seperti itu. Atau misalkan ini sangat kecil, jadi harus hati-hati, misalkan seperti itu, bisa kan ya. Jadi diajarkan untuk tertib, melatih diri anak untuk tertib, dimana dia mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan atau telah diberitahukan oleh gurunya. Mungkin penjelasan tentang fungsi APE sekian dari saya. Semoga kita tidak puas akan ilmu, terus cari-cari apapun yang misalkan dari kelompok kami atau saya tentang fungsi APE ini ada yang kurang, boleh nanti kita diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nita Adianti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan materi yang terakhir oleh Teh Syifa. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sipa Maulia. Saya akan menjelaskan tentang manfaat APE. Seperti yaitu melatih kemampuan motorik. Nah, apakah teman-teman tahu melatih kemampuan motorik itu ada dua, yaitu yang pertama motorik halus, nah yang kedua motorik kasar. Motorik halus seperti tangan, contohnya seperti mengambil puzzle. Nah yang kedua yaitu motorik kasar, contohnya seperti berlari, seperti anak itu mengambil puzzle dengan berlari. Nah, yang kedua, melatih konsentrasi anak. Kita harus melatih konsentrasi anak supaya anak itu bisa fokus dengan apa yang mereka akan kerjakan. Contohnya, membuat puzzle. Nah, kita harus membuat konsentrasi anak dengan membuat puzzle. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang manfaat. Oke. Tentang manfaat apa saja sih? Tadi manfaat yang pertama dan kedua sudah dijelaskan oleh Teh Syifa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang ketiga, manfaat yang ketiga itu melatih konsep sebab dan akibat. Adanya APE, dibuatnya APE itu untuk melatih atau membentuk konsep sebab dan akibat. Contohnya, ketika misalnya seorang anak ini telah menentukan pilihannya untuk bermain APE A, atau misalnya untuk bermain
bermain pasir, maka dia berarti harus menerima sebab dan akibatnya. Dan dia harus menerima dan menyelesaikannya. Gitu. Makanya APE ini melatih konsep sebab dan akibat. Ketika terjadi sesuatu saat bermain, contohnya pasirnya tumpah, pasirnya keluar dari tempatnya, maka apa yang harus dia lakukan? Sebabnya kenapa pasir itu bisa tumpah, akibatnya seperti apa, dan apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Contoh pasirnya tumpah. Sebabnya kenapa? Kenapa bisa pasirnya tumpah? Karena terlalu misalnya ketika memindahkannya terlalu terburu-buru. Akibatnya pasirnya tumpah. Lalu apa yang harus anak-anak lakukan? Merapikannya kembali. Misalnya seperti itu. Jadi manfaat APE itu untuk melatih konsep sebab dan akibat. Yang keempat, melatih bahasa dan wawasan. Pastikan APE yang kita buat, APE yang akan kita berikan kepada anak itu melatih bahasa dan wawasan anak. Misalnya tentang kita membuat boneka tangan, itu kan melatih bahasa anak. Ketika anak menceritakan, anak meragakan, lalu juga melatih wawasan anak bagaimana caranya anak berimajinasi tentang peran yang akan dia mainkan. Yang selanjutnya, mengenalkan warna dan bentuk. Tentunya APE yang kita buat pastikan bermanfaat, dan juga manfaatnya itu untuk mengenal warna dan bentuk. APE yang kita buat itu bisa kita gunakan untuk memanfaatkan atau memberikan informasi terkait warna dan bentuk. Contoh ya, bermain air misalnya, mencampur warna. Bermain mencampur warna. Ketika merah dan biru dicampurkan akan menjadi apa? Merah dan biru dicampurkan akan menjadi warna apa? Lalu misalnya orange dan merah dicampur akan menjadi warna apa? Itu melatih atau mengenalkan warna kepada anak. Bentuk, memisahkan bentuk, mengklasifikasikan bentuk. Itu kan adalah manfaat dari dibuatnya APE seperti itu. Selain melatih kemampuan motorik, konsentrasi, melatih konsep sebab akibat, bahasa, wawasan, APE juga bermanfaat untuk melatih atau mengenalkan warna dan bentuk. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Syifa yang telah memaparkan materinya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab satu termin dengan 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan.